Perkenalkan, namaku Vera Siska Savitri, mahasiswi dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang media pengembangan bahasa untuk anak usia dini. Mau tahu apa aja medianya? Yuk tonton video ini sampai akhir dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Happy watching! Oke, di sini saya membuat dua media pengembangan bahasa untuk anak usia dini. Yang pertama adalah media untuk mengembangkan aspek menyimak dan berbicara anak. Lalu yang kedua adalah media untuk mengembangkan aspek membaca anak. Media yang pertama adalah media ilustrasi proses pernafasan. Untuk bahan-bahan membuat media ini sangat mudah didapatkan. Apa aja sih bahan-bahannya? Bahan yang pertama adalah kertas karton, 2 sedotan, 2 plastik seperempatan, solasi bening, double tip, dan gambar hidung dan mulut. Cara membuatnya yaitu gabungkan 2 sedotan terlebih dahulu menggunakan solasi bening. Solasi bagian atas dan bagian bawah. Lalu untuk sedotan yang bercabang ini ditempelkan pola gambar paru yang sudah dipola di kertas dan digunting. Lalu untuk yang bagian sedotan yang lubangnya ini dipasangkan plastik seperempatan. Nah, untuk menempel hidung dan mulut menggunakan double tip, menempelnya di antara solasi yang udah direkatin di sedotan bagian atas dan bagian bawah. Nah, agar paru-parunya ini kuat, di belakangnya ini saya tambahkan sedotan. Memasangkannya pun menggunakan double tip. Jadi paru-parunya jadi kuat, nggak letoy gitu. Nah, di sini media ini digunakan untuk menjelaskan tentang proses pernafasan pada manusia secara singkat pada anak usia dini. Untuk cara bermainnya yaitu cari tempat yang nyaman sehingga anak merasa senang. Misalnya duduk di karpet, duduk di bawah pohon, atau di halaman rumah. Saat memulai bercerita, usahakan dapat membawakan cerita atau dapat menjelaskan dengan kalimat yang sederhana agar mudah dimengerti oleh anak. Lalu diusahakan suara saat bercerita atau saat menjelaskan terdengar jelas oleh anak-anak. Dan dalam bercerita menggunakan alat peraga atau media ilustrasi ini, diusahakan peraga ini tuh dapat menarik perhatian anak-anak. Setelah bercerita selesai, anak-anak diminta untuk mengemukakan pendapatnya tentang urutan proses pernafasan pada manusia. Baru kemudian anak diminta untuk menceritakan kembali isi cerita atau menjelaskan proses pernafasan manusia secara singkat, sederhana, atau menggunakan kalimat mereka sendiri. Setelah anak-anak berani mengungkapkan atau menceritakan kembali proses pernafasan pada manusia, beri mereka pujian atau penghargaan agar anak tidak pernah malu untuk menjelaskan kembali media ini kepada orang lain atau kepada teman-temannya. Jadi, untuk meningkatkan atau menstimulasi anak dalam berbahasa, khususnya pada perkembangan menyimak dan berbicara, dapat dilakukan dengan kegiatan bercerita dan menceritakan kembali.
menggunakan media alat peraga, media ilustrasi proses pernafasan. Apabila dalam kegiatan bercerita tidak menggunakan alat peraga, juga bisa diganti dengan menggunakan media buku cerita bergambar. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melatih indera pendengaran anak, melatih konsentrasi anak, dan memahami isi cerita, dan memahami kata-kata atau kalimat sederhana. Untuk media yang kedua, saya membuat puzzle sederhana. Nah, puzzle ini digunakan untuk mengembangkan aspek membaca anak, juga mengenalkan huruf alfabet besar dan kecil kepada anak usia dini. Bahan-bahan yang dibutuhkan pun itu sangat mudah. Ini saya menggunakan kardus bekas untuk membuat figurannya, lalu penggaris dan pensil untuk mengukur, lalu gambar alfabet kecil dan alfabet besar, lem uhu, dan gunting juga kartar untuk memotong bagian figurannya ini. Nah, cara membuatannya itu pun buat pola pada alas puzzle di kardus bekas memakai pensil dan penggaris. Buat dua pola, yaitu untuk bagian atas bingkai ini dan juga untuk alas di dalamnya. Ya. Lalu buat pola sesuai ukuran A4. Nah, jadi di alasnya ini tuh, bentar. Nah, jadi ini tuh ada alasnya. Alasnya ini merupakan huruf alfabet yang huruf besar ya. Jadi mengukurnya sesuai dengan alas huruf alfabet besar ini. Gunting pola yang sudah dibentuk, tempelkan potongan bingkai di atas puzzle bagian pinggir. Lalu potong kertas ABC kecil-kecil berwarna sesuai garis tepi. Gunting kardus sesuai ukuran kertas ABC kecil, lalu tempel menggunakan lem uhu. Lalu coba pasangkan puzzle ke alas. Pastikan bahwa ukuran yang dibuat sudah pas. Nah, ini adalah huruf alfabet kecilnya ya teman-teman. Seperti ini, nanti kita tempel di sini. Untuk cara bermain puzzle ini adalah cari tempat yang nyaman sehingga anak terasa senang. Misalnya duduk di karpet, di bawah pohon, atau di halaman rumah. Mengenalkan huruf besar kepada anak dengan bernyanyi seperti ini. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Lalu memberikan pengetahuan pada anak tentang huruf besar dan huruf kecil. Setelah pengenalan huruf, anak diminta memasangkan huruf kecil sesuai dengan huruf besarnya. Misal, di atas terdapat huruf A besar, maka anak menempelkan huruf alfabet yang kecil. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi, alasnya adalah huruf alfabet besar. Lalu anak menempel puzzle dengan menggunakan alfabet kecil. Seperti ini. Kenapa alfabet kecilnya harus berwarna-warni seperti ini? Nah, ini berguna untuk menarik perhatian anak agar anak tertarik untuk bermain puzzle sederhana ini. Seperti itu. Selesai melakukan kegiatan bermain puzzle, biarkan anak mengeksplor dirinya dengan mengingat bentuk huruf besar dan bentuk huruf kecil menggunakan puzzle sederhana ini. Beri pujian dan penghargaan setelah anak mampu menyusun puzzle sederhana ini dengan baik. Dan untuk
meningkatkan atau menstimulasi anak dalam berbahasa, khususnya pada perkembangan membaca, dapat dilakukan dengan kegiatan pengenalan huruf alfabet besar dan huruf alfabet kecil menggunakan media puzzle sederhana. Apabila dalam kegiatan pengenalan tidak menggunakan alat peraga, juga bisa diganti dengan menggunakan media papan tulis dan spidol. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melatih panca indera anak, daya ingat anak, dan anak juga bisa memahami bentuk huruf alfabet besar dan bentuk huruf alfabet kecil. Oke, ini tadi adalah media untuk mengembangkan bahasa anak usia dini. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.